kabar? Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Oke. Tangan diputar 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke atas. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Iya, diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke atas. Silakan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi nama saya Pastor Jack. Ya, saya tinggal di Batam, di rumah retret Batam Oasis Center di Pulau Batam sejak tahun 2008 ya sampai sekarang. Jadi tugas saya adalah memberi retret dari anak SD kelas 6 sampai orang tua ya. Jadi ini pertama kali ke Belitung. Kalau Pangkal Pinang sering beri di Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Jogja, pokoknya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ya, Papua yang belum pernah. Baik, hari ini saya diminta untuk memberi rekoleksi Pak Sutri. Kita lihat dulu, sebentar kalau kita nyanyi ya. Kita lihat dulu pengantar singkat. Apa itu rekoleksi? Ya, kita lihat. Rekoleksi itu berasal dari kata re, kembali. Koleksi artinya mengumpulkan Bapak Ibu. Ya, kalau orang bilang rekoleksi atau retret, ya, kalau retret kan biasanya 2 hari, 3 hari 2 malam. Kalau rekoleksi itu biasanya sehari. Ya. Kalau rekoleksi itu kita mau mundur sejenak, lalu kita mau mengumpulkan sesuatu bagi diri kita. Nah, hari ini kalian mundur, lalu kalian mau mengumpulkan kekuatan bagi dirimu untuk melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepada Anda sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Kita mundur dari situasi sehari-hari, ya. Jadi rekoleksi berarti kita mau mengumpulkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya, kita mundur dari kegiatan sehari-hari, mundur dari situasi sehari-hari untuk mengolah diri dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu rekoleksi Bapak. Orang tidak bisa berjalan terus, tapi sekali-kali orang mundur supaya dia bisa melihat apa yang sudah saya buat bagi keluarga saya. Itu penting. Orang tidak bisa terus jalan, tapi dia mundur sejenak, dia bilang, apa yang sudah saya buat untuk istri saya, suami saya, anak-anak saya. Itu rekoleksi. Ya, kita mundur dari situasi sehari-hari. Mungkin kamu harus berpikir masak atau buka toko atau apapun. Kita beri waktu. Kalau kita kadang sibuk dengan pekerjaan, sekali-kali rekoleksi itu orang memberi makan jiwanya. Ya, jangan kita lupa. Kita sibuk mencari uang, dan kita lupa memberi makan bagi diri kita sendiri. Maka rekoleksi itu saat dimana orang memberi makan jiwanya. Orang mundur dari kegiatan sehari-hari, lalu masuk dalam dirinya, lalu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Maka tujuan dari rekoleksi adalah
Kita mau mengolah hidup rohani supaya seimbang antara otaknya dengan hatinya. Orang boleh pintar, ya, tapi dia harus punya hati yang bisa mengasihi orang lain. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak ada gunanya. Yang kedua, kita mau menata kembali arah dan tujuan hidup yang utama. Saya mau tanya, siapa di dalam ruangan ini yang tahu jam berapa, pukul berapa, dengan cara apa, tahun berapa dia akan mati? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu, Bapak. Kalian kenal Mama Loreng? Pasti kenal ya, ibu bapak zaman-zaman kita pada namanya Mama Loreng. Siapa dia? Peramal. Sekarang saya tanya, apakah Mama Loreng itu tahu kapan dia mati waktu itu? Tahu tidak Bapak Ibu? Tidak tahu. Kalau Mama Loreng saja tidak tahu, apalagi Mama Lemon. Pasti tahu, dia tidak tahu ya. Jadi sekali lagi kita mau menata kembali arah dan tujuan hidup kita yang utama. Kita tidak tahu kapan pasangan kita akan pergi meninggalkan kita, atau kita yang pergi meninggalkan dia. Ya, maka sekali lagi kita sudah dikatakan keluarga itu mutiara. Sudah cari capek-capek, maka ada orang di samping kiri dan kanan ini. Lalu jangan sampai hanya hal seperti lalu kamu membuang mutiara itu. Sudah capek kamu mencari. Sudah banyak hal yang kamu korbankan, maka berjuang untuk mempertahankan mutiara dalam hidup. Lalu kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan secara khusus. Kita lihat baca Injilnya dari Injil Yohanes ya. Jadi kalian dengar baik-baik. Dikatakan begini: sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Tuhan berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Baik Bapak Ibu, kalau seandainya bacaan diubah dengan nama kita masing-masing, Tuhan itu datang lalu dia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kita sering buat dosa, ya sering tidak setia, lalu tiba-tiba dia muncul, dia mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ada orang berpikir, bisa saya tinggal jawab saja, "Ya Tuhan, saya mengasihi." Tapi apakah benar? Maka lihat, Tuhan tidak bertanya sekali di sini Bapak. Dia tanya 3 kali. Dia mau supaya Petrus menjawab itu sejujur-jujurnya bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka Tuhan beri dia tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-domba." Kalian juga sama. Kalian sudah mengucapkan janji perkawinan kalian, sumpah kalian, lalu Tuhan mempercayakan domba-domba kepada kalian masing-masing. Pertanyaan sekali, apakah kita bertanggung jawab? Istri bertanggung jawab pada suami, suami bertanggung jawab pada istri, orang tua bertanggung jawab pada anak-anak. Maka saya mau bertanya dulu, semoga kalian masih ingat ya. Ada 3 tujuan perkawinan. Yang pertama apa? 3 tujuan perkawinan. Yang pertama apa? Saya tidak tahu karena saya tidak hafal sekali. 3 tujuan perkawinan. Yang pertama apa? Yang pertama dulu, tidak boleh langkah-langkah. Yang pertama apa? Kebahagiaan.
kebahagiaan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, pendidikan benar. Jadi sekali lagi, tujuan perkawinan yang pertama bukan keturunan. Jadi waktu zaman Konsili Vatikan yang kedua, tujuan perkawinan sebelumnya itu adalah keturunan. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak punya keturunan? Maka gereja berubah. Dia berpikir bahwa tujuan perkawinan bukan keturunan, tapi kebahagiaan suami. Apakah saya sudah capek kerja? Kalau saya capek kerja buat orang. Kemarin mereka bawa anaknya datang, saya orang sudah dibawa psikiater. Kalau psikiater suruh saya pastor, tolong nama saya beri makan. Kalau saya tidak mau beri makan, kedua anak saya. Kemudian saya berusaha saya. Ini mereka punya anak, mereka senang-senang. Ya, tapi ketika akhirnya bapak saya pastor, tolong anak. Tuhan. Jadi kemarin saya berjuang, aduh stres juga itu membimbing anak orang. Tapi tanggung jawab. Kita kembali lagi tadi itu komitmen. Perkawinan itu komitmen. Janji kalian di hadapan umat Allah dan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Itu kaulnya Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat baik-baik komitmen Anda untuk malam suka duka di waktu sehat maupun sakit. Saya ini sebuah kisah. Pada suatu hari Bapak Ibu, ada seorang suami, dia kuliah S2. Ya, ketika dia kuliah S2, dosennya di akhir perkuliahan itu dosennya bilang begini, siapa yang mau maju ke depan membantu saya untuk mengadakan sebuah permainan di depan kelas. Lalu si bapak ini angkat tangan dengan semangat, saya Pak Profesor. Oh silakan Pak. Ketika dia maju ke depan, dia maju, lalu profesor itu beri dia sebuah spidol. Lalu profesor itu bilang apa? Pak, silakan di papan tulis ini tuliskan 10 nama orang yang Anda anggap paling penting dalam hidupmu. Silakan tulis 10 nama. Dengan semangat dia tulis nama orang tuanya, kakek neneknya, mantan pacarnya, yang keberapa dia tulis semua. Dia tulis anaknya 10 nama. Kemudian dia mau kembali, Pak dosennya bilang begini, Profesor, jangan kembali. Silakan pegang penghapus ini. Dari 10 nama itu, hapus 5 nama yang kamu anggap tidak penting dalam hidupmu. Dengan semangat dia dapat dihapus nama mantan pacarnya, ya, teman-temannya dia hapus. Tinggal 5 nama. Dia mau kembali, kalau profesor bilang jangan kembali. Dan 5 nama itu silakan hapus 2 nama yang kamu anggap tidak penting dalam hidup. Semangat dia hapus lagi nama kakek neneknya. Jadi tinggal 3 nama di situ, adalah nama orang tuanya, nama istrinya, dan nama anaknya. Lalu dia letakkan penghapus. Dia mau kembali, profesor bilang, jangan kembali, pegang lagi penghapus itu. Untuk apa, Prof? Pegang aja penghapus. Dia pegang penghapus lagi. Profesornya bilang apa? Dari 3 nama itu, silakan hapus 1 nama yang kamu anggap tidak penting sama sekali dalam hidup. Dia jawab, nggak mungkin lah Pak Profesor, itu tuh nama orang tua saya, nama istri saya, nama anak saya, semua itu penting. Kamu kan sudah berjanji mau ikut permainan tadi, silakan hapus. Bingung dia berdiri di depan papan tulis itu, dia gemetar, mana ya istri, anak atau orang tua, sama-sama penting. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sudah mulai gemetaran, profesor bilang, ayo cepat. Akhirnya dengan terpaksa Bapak Ibu, dia menghapus nama orang tua. Dia taruh penghapus, dia sudah matanya sudah mulai berkaca-kaca. Dia letakkan kembali penghapus itu, dia mau kembali. Profesor panjang pulang, pegang lagi penghapus. Mau itu apa, Prof? Pegang penghapus itu, kamu kan sudah setuju mau ikut permainan. Dia pegang
datang lagi penghapus, profesornya bilang, dari kedua nama ini, istri dan anak, silakan hapus satu nama yang kamu anggap tidak penting sama sekali dalam hidup. Nggak mungkin bro, itu istri saya loh, itu anak saya, tidak mungkin saya hapus. Silakan hapus. Kelas semua diam, teman-temannya semua bingung. Nah kenapa, itu kan istri anaknya. Kalau dia nggak mau hapus, saya nggak mau prof. Silakan pilih antara dua itu. Dengan mata berkaca-kaca dia pergi ke papan tulis, tangannya gemetar, Tuhan, atas ke bawah, bingung dia. Profesor bilang, ayo pak, waktu loh. Akhirnya dia air matanya jatuh, dia menghapus air matanya, terpaksa dia menghapus nama anaknya. Tinggal nama istrinya diletakkan penghapus dia kembali. Profesor pernah bilang, Pak, kenapa Bapak menghapus nama orang tua? Walah. Ya, bukankah orang tua itu orang yang melahirkan engkau, membesarkan engkau, kok jadi sukses? Kenapa kau hapus nama orang tua? Dia dia semakin nangis saya. Lalu pertanyaan saya yang kedua, kata profesor, kenapa kamu hapus nama anakmu? 3 kali kau. Bukankah anak itu anak yang kau lahirkan? Kenapa enggak istri aja? Istri kan bisa dicari ganti. Kata profesor. Ya. Dia. Lalu profesor, kenapa tidak istri? Lalu dia berkata, dia menangis dan dia beri. Dia ambil mic dia, Prof, teman-teman, kalian mau tahu kenapa saya menghapus nama orang tua saya? Ya silakan jawab. Saya menghapus nama orang tua saya karena seiring berjalannya waktu, orang tua saya akan semakin tua, semakin tua, semakin tua. Lalu mereka juga akan meninggal dunia dan pergi meninggalkan saya. Kalau kalian mau tahu kenapa saya menghapus nama anak saya dan bukan istri saya, kata Pak Profesor tadi, istri bisa dicari lagi kan? Kenapa saya menghapus nama anak saya? Seiring berjalannya waktu, Prof, anak saya bertumbuh menjadi dewasa, dia kuliah, dia punya pekerjaan, kemudian dia menikah, dan dia juga akan pergi meninggalkan saya. Kenapa saya tidak menghapus nama istri saya? Karena sampai kapanpun, dan untung dan malu, dan suka dan duka, sampai saya masuk ke tanah pun, hanya dia yang akan terus mendampingi saya. Itulah kesetiaan, tidak mudah. Bukan soal menghapus, tapi dia melihat bahwa orang ini sekian tahun saya perjuangkan. Kamu bayangkan, coba kembali kepada diri kalian masing-masing. Sudah banyak yang kalian korbankan untuk bisa dapat orang yang bisa. Jangan sampai hanya karena masalah sepele lalu kamu membuang dia. Orang yang di samping kamu itu, pernah juga ada seorang suami, istrinya stroke, dia masih muda, anaknya bilang, Pak, udah lagi bos. Istrinya bilang, Bapak nikah lagi. Lalu anak-anak bilang, enggak apa-apa Pak, Bapak nikah lagi, kami rawat mama. Lalu suaminya bilang, tidak. Dari dia inilah maka kalian ada. Maka saya akan berjuang untuk bertahan. Karena dari dia kalian itu ada sampai hari ini. Maka saya selalu ingat pesan bapak saya, bagaimanapun jangan lupa mama. Ini penting. Jangan sekarang tuh susah, maka bangun pagi, bentengi keluargamu, doa, Tuhan berkati suami saya, Tuhan berkati istri saya. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu,
Ya, kalian punya pacar ini di samping mantan pacar kalian ini kan punya kekurangan dan kelebihan. Iya, masing-masing orang punya kelemahan dan kekurangan, tapi dia masih duduk di samping Anda. Itu perjuangan yang tidak mudah. Tidak mudah. Kalau dia masih bertahan duduk di samping Anda, itu juga banyak pengorbanan yang sudah dia lakukan dalam hidupnya. Maka mari kita sama-sama menghayati komitmen kita di hadapan Tuhan. Lalu komitmen menandakan satu cara dan usaha untuk terus mencintai apapun resikonya. Seberat apapun tantangan dalam hidup berkeluarga, sekali lagi ingatlah, bagaimana kamu bohongi orang tua supaya kamu bisa bertemu dengan kekasih hatimu itu. Sekali orang tua tidak setuju, kamu bilang, enggak, ini pilihan saya. Kamu berjuang sekuat tenaga. Ingat baik-baik pengalaman itu, supaya apapun tantangannya, jangan pernah biarkan dia. Karena komitmenmu di hadapan Tuhan, ya. Maka sekali lagi ingat baik-baik. Awalnya semua orang bangga pada dirinya. Semua orang pasti bangga pada pilihan dia pada awal. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya tidak semua orang bisa setia pada pilihan. Tidak semua. Saya ingat banyak sekali kasus perkawinan di Batak. Saya tadi bilang, aduh, jahat juga jadi pastor. Tapi itu pilihan. Pilihan hidup komitmen. Kalau cuma tidak mau, ya malah susah. Nah itu ini. Maka sekali lagi mari kita berjuang dari itu. Orang semua bangga pada pilihan, tapi pada akhirnya tidak semua orang bisa setia. Ingat baik-baik untung dan malam, suka dan duka di waktu sehatku sakit. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sudah cerita, yang tersulit bukan memilih tapi bertahan pada ini. Bapak, jangan pernah lupa mengatakan kepada pasangan hidupmu setiap hari, I love you. Jangan tunggu awal bulan gaji, Pak, I love you. Ada mau kan dulu kan? Jangan tunggu itu. Katakan setiap hari, jangan pernah malu, jangan pernah hidupmu, you are the master of yourself. Jangan pernah dengar kata orang lain, malu tidak boleh, biarin aja. Ya, kalian punya komitmen masing-masing dalam keluarga. Maka mari kita ciptakan suasana dalam keluarga supaya apapun tantangan, seberat apapun badai yang ada, tetap galakkan. Biar mana bagaimanapun. Tadi sudah jelaskan tadi di awal. Terima kasih. Saya yakin kadang kita bilang aja loh ya, terima kasih karena tegang saya. Kalau dia marah, saya tidak bisa marah. Tapi pertanyaan, kalau suami bisa marah, kamu balas dengan marah. Apa bedanya kita dengan suami kita? Atau apa bedanya kamu dengan istri? Beda tidak Bapak Ibu? Tidak beda, sama-sama marah. Maka hidup berkeluarga itu kalau ada satu jadi api, harus ada yang jadi air. Kalau mau supaya rumah tangga bertahan, kalau dua-duanya jadi api, hanguslah rumah tanggamu. Hangus. Maka mari kita berjuang bersama-sama, ya. Apapun situasi, cinta yang tulus akan terbukti saat Anda berdua dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Maka jagai dan hargai apapun yang bersamamu hari ini, sebab kamu tak akan pernah tahu kapan waktu akan merebut dia dari hadapan. Kita tidak tahu, ya? Kapan orang itu samping kamu, kamu lebih dulu atau dia yang lebih dulu. Maka cinta itu yang mumpung waktu bersama itu ada diberikan. Maka dikatakan sesibuk amat
Berilah waktu bagi pasangan hidup. Hargai dia. Coba kembali tadi dulu, saya sudah bilang kembali ke awal kalian berjuang tadi. Perjuangan luar biasa untuk mendapatkan orang di samping ini. Gunakan cara yang sama untuk mempertahankan dia apapun situasi yang kalian hadapi. Bahkan ingat baik-baik Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Anda hari ini di tempat, hanya orang-orang yang satu rumah dengan Anda, hanya orang-orang yang setiap hari tinggal bersama dengan Anda yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan, bukan orang lain. Setuju atau setuju? Ya, hanya orang-orang yang paling dekat dengan engkau, yang setiap hari tinggal satu rumah dengan engkau, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan, bukan orang dari Tuhan. Tapi pertanyaan muncul adalah, akankah Anda berhenti mencintai orang yang sudah Anda perjuangkan jatuh bangun setengah mati dulu itu hanya karena dia menyakiti? Tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai berapa kali? 7 kali kata Tuhan saya mengampuni suami saya. 70 kali. 7 kali. Artinya mengampun tanpa batas. Dan sejak kita mengenal pengampunan, kita harus terus memberi pengampunan sampai kita menutup mata. Jadi sadari itu, hanya orang yang paling dekat dengan dirimu yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan, bukan orang lain. Maka Yohanes Paulus kedua itu mengatakan begini, ya, kekuatan cinta muncul paling jelas ketika orang yang kita cintai tersandung, dia jatuh ketika kelemahan dan dosanya menjadi ketahuan. Ya, seorang yang sungguh mencintai tidak menarik cintanya, tetapi semakin mencintainya, mencintai dalam kesadaran penuh akan kekurangan dan kesalahan orang lain tanpa menyetujui kesalahan tersebut. Suamimu selingkuh atau istrimu berbuat salah atau selingkuh, kita tidak membenarkan kesalahan itu, tapi kita tidak boleh berhenti mencintai mereka. Itulah kemampuan, itulah keyakinan. Bapak Ibu semua, atas kehadirannya, partisipasinya, kami hanya bisa membantu 35 orang. Sesungguhnya begitu. Jadi 81 yang datang itu 81 secara data ya. Jadi harusnya ada sekitar 40 orang yang nggak dapat makan siang tadinya. Tapi kita dapat semua sepertinya ya. Dapat ya. Jadi 35 orang yang lain itu membagi ke yang tidak dapat itu, sehingga semua bisa menikmati makan siang bersama. Jadi prinsipnya adalah kami lalu bagaimana kita bersama sehingga peserta itu tidak hanya terbatas yang bisa kami bantu, tapi sebisa mungkin merangkul sebanyak-banyaknya peserta dari masing-masing waktu. Jadi tadi sudah ditemukan ada 30 orang yang sementara tidak dulu untuk menyelesaikan aktivitas kami lah ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang sudah dilaksanakan hari ini semoga menjadi contoh pertama-tama untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tetapi juga kita sampaikan pada keluarga-keluarga di komunitas kita masing-masing, sehingga apa yang sudah kita dapatkan bermanfaat untuk lebih banyak. Itu lalu saya tutup dengan cerita boleh ya. Ada satu pasangan suami istri